Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 33 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan melakukan research-based learning dengan judul Konversi Energi pada Peristiwa Gerak di Bidang Miring, Bidang Lengkung, dan Bidang Bergelombang. Tujuan percobaan dalam percobaan kali ini adalah menyelidiki konversi energi potensial kinetik vice versa pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung, serta menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Lalu berikutnya ada teori yang mendasari pada percobaan kali ini, yaitu usaha yang merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada benda sehingga benda tersebut mengalami gerak dan berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Secara sistematis, usaha yang dilakukan pada suatu benda dapat dijelaskan dengan rumus yang tertera pada gambar. Dasari percobaan kali ini selanjutnya adalah konversi energi, yang merupakan proses perubahan bentuk energi dari satu bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Energi terdapat tiga jenis, yaitu energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Energi mekanik dapat didefinisikan sebagai suatu energi yang dapat digunakan untuk mengangkat suatu benda, sedangkan potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap suatu acuan. Baik, selanjutnya terdapat energi kinetik atau energi yang berkaitan dengan massa material tertentu akibat gesekan relatifnya terhadap benda. Biasanya energi kinetik dikenal sebagai energi yang dimiliki benda karena geraknya. Makin besar kecepatan benda bergerak, makin besar energi kinetiknya, dan semakin besar massa benda yang bergerak, maka makin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Teori selanjutnya yang mendasari percobaan kali ini adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding atau rolling merupakan kombinasi antara gerak rotasi dengan gerak translasi. Selama bergerak pada permukaan, benda akan berotasi dan sekaligus bergerak dengan translasi. Terdapat beberapa gerak menggelinding, yaitu gerak menggelinding pada bidang datar serta gerak menggelinding pada bidang miring, yang terdapat dilihat pada gambar berikut. Pada percobaan kali ini, terdapat beberapa metode yang kami gunakan. Terdapat 3 lintasan yang divariasikan bentuk dan materialnya, yaitu lintasan turunan lurus dengan triplek, lintasan melengkung dengan seng datar, dan lintasan bergelombang dengan seng. Dan terdapat juga 3 variabel percobaan yang berbeda, yaitu mobil, hanya kerangka, dan kelereng diameter 2,5 dan kelereng dengan diameter 1,5. Selanjutnya terdapat prosedur percobaan yang dapat dilihat sebagai berikut.
Berikut perhitungan data berdasarkan perolehan data yang kami dapat. Digunakan 3 lintasan berbeda, yakni lintasan lurus, lengkung, dan bergelombang dengan ketinggian 24,5 cm dan sudut sekitar 30 derajat. Pada ketinggian yang sama, kecepatan akhir teoritis bernilai sama pada semua lintasan, yakni V teoritis sama dengan 1,852 meter per second. Dengan hukum kekekalan energi, maka diperoleh EP teoritis sama dengan EK teoritis pada masa yang sama. Pada layar yang besar, EP teoritis sama dengan EK teoritis sama dengan 0,04802 Joule. Sedangkan pada kelereng kecil, EP teoritis sama dengan EK teoritis sama dengan 0,014406 Joule. Pada lintasan lurus, seiring bergelindingnya benda ke bawah, semakin berkurang EP dan semakin bertambahnya EK, diamati bahwa pada benda yang bermasa berat diperoleh energi mekanik total jauh lebih besar dan dihasilkan waktu tempuh yang lebih singkat. Kemungkinan tidak terjadi kekekalan energi di antara energi potensial dan energi kinetik. Pada lintasan lengkung tidak terjadi hukum kekekalan energi karena asanya tidak mulus. Selain itu terjadi waktu tempuh yang lebih cepat pada kelereng kecil daripada lintasan yang lurus. Hal ini karena lintasan yang melengkung memiliki drop ketinggian yang lebih drastis sehingga konversi ke energi kinetiknya lebih drastis juga. Akibatnya benda melaju dan bergelinding dengan lebih cepat dan sering sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar permukaan lebih singkat. Pada lintasan bergelombang, dari sisi waktu tempuh, benda membutuhkan waktu tempuh paling tinggi pada lintasan bergelombang di antara lintasan lainnya. Hal ini dikarenakan lintasan bergelombang kerap menempatkan benda untuk mengalami perubahan bertambahnya EK dan EP secara bersilih. Akibat gelombang-gelombang pada lintasan yang menghambat jalannya benda untuk mencapai dasar permukaan, terjadi juga galat yang sangat besar pada kelereng kecil, disebabkan oleh benda yang tidak sepenuhnya melaju dan menggelinding. Namun akibat gelombang yang banyak, benda juga meloncat, sehingga menimbulkan keanomalian pada data. Setelah itu, diperoleh beberapa percepatan gravitasi eksperimental. Pada bidang lurus, diperoleh gravitasi pada kelereng sebesar 8,4 meter per second kuadrat dengan galat 14%. Sedangkan pada kelereng kecil sebesar 4,6 meter per second kuadrat dengan galat sebesar 53%. Kemudian pada lintasan lengkung, percepatan gravitasi pada kelereng besar sebesar 6,5 meter per second kuadrat dengan galat 34%. Pada kelereng kecil, percepatan gravitasi didapatkan sebesar 5,4 meter per second kuadrat dengan galat 45,2%. Lalu pada lintasan bergelombang diperoleh percepatan gravitasi pada kelereng besar dengan sebesar 5,3 meter per second kuadrat dengan galat 45,33%. Sedangkan pada kelereng kecil sebesar 3,4656 meter per second kuadrat dengan galat 64,64%. Kesimpulan dari percobaan kami didapat sebagai berikut.